Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Jelita. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Syafira Pinasti Aulia, Anissa Putri Hajijah, dan Nazwa Zakira akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai manajemen operasi. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi? Manajemen operasi ini adalah serangkaian aktivitas yang mengelola proses transformasi dari bahan mentah menjadi bahan akhir yang siap digunakan atau dijual kepada konsumen. Nah, konsep ini sangat penting dalam organisasi bisnis karena memastikan setiap langkah produksi berjalan dengan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian, bagaimana sih perkembangan evolusi manajemen operasi? Nah, manajemen operasi ini berkembang mulai dari manajemen manufaktur. Manajemen manufaktur ini fokus pada pengelolaan pabrik dan proses produksi barang. Kemudian selanjutnya ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini memperluas cakupan pada pengelolaan seluruh proses produksi, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Kemudian yang terakhir, manajemen operasi. Manajemen operasi meliputi seluruh aktivitas yang menciptakan barang dan jasa, tidak hanya terbatas pada manufaktur, tapi juga pada sektor jasa. Selanjutnya, apa sih fungsi utama dari manajemen operasional? Nah, manajemen operasi ini memiliki fungsi utama yaitu menciptakan produk. Menghasilkan produk berupa barang maupun jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen dan standar kualitas perusahaan. Kemudian, selanjutnya, pentingnya manajemen operasi. Manajemen operasi ini sangat penting karena dengan adanya manajemen operasi dapat mengorganisasikan kegiatan produktif, yaitu dapat mengatur seluruh aktivitas produksi agar berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian dapat menghasilkan produk berkualitas. Manajemen operasi ini sangat penting karena menjamin setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas standar sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dapat bersaing di pasaran. Kemudian selanjutnya ada sistem produksi manajemen operasi. Nah, sistem produksi ini adalah suatu sistem yang terorganisir yang berfungsi untuk mengubah input menjadi output melalui suatu proses tertentu. Tujuan utama dari sistem produksi ini adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai komponen sistem produksi. Yang pertama itu ada output. Output ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, mesin, metode, pasar, dan manajemen. Biasanya input ini disingkat sebagai 7M, yaitu man, money, material, mesin, method, market, dan manajemen. Kemudian proses produksi itu ada tahapan atau aktivitas yang mengelola input menjadi output. Proses ini biasa bersifat fisik, misalnya perakitan, pemotongan, atau pengolahan bahan. Kemudian untuk yang non-fisiknya itu seperti pelayanan pelanggan dan digitalisasi data. Selanjutnya ada output. Nah, output ini adalah hasil akhir dari proses produksi. Bisa berupa barang, seperti produk fisik, seperti makanan, pakaian, atau kendaraan. Kemudian dalam bentuk jasa yaitu seperti layanan pendidikan, transportasi, dan perawatan kesehatan. Di slide ini kita akan bahas tentang peran penting seorang manajer operasi dalam perusahaan. Pertama, ada perancangan. Tugas ini mencakup merancang produk, proses produksi, dan sistem kerja. Jadi, manajer operasi harus memastikan semuanya dirancang dengan efisien dan sesuai kebutuhan pasar. Lalu ada perencanaan. Di sini, manajer menentukan lokasi usaha yang strategis, menyusun tata letak fasilitas, mengatur kapasitas produksi, dan juga menjadwalkan aktivitas operasional. Yang terakhir adalah pengelolaan. Ini mencakup pengelolaan persediaan bahan, menjaga kualitas produk, dan merawat fasilitas agar tetap optimal. Setelah memahami tugas manajer, sekarang kita lanjut ke konsep penting dalam manajemen operasi, yaitu produktivitas. Produktivitas adalah kunci dalam menilai seberapa efisien dan efektif sebuah
proses produksi. Target minimal produktivitas adalah 100%. Ini artinya output yang dihasilkan harus sebanding atau lebih dari input yang digunakan. Efisiensi berarti penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan, dan waktu secara tepat. Efisiensi minimal juga harus 100% agar tidak ada pemborosan. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan produksi bisa dicapai. Kalau tujuan tercapai atau bahkan lebih, maka bisa dikatakan efektif. Jadi intinya, manajemen operasi akan berjalan dengan baik jika manajernya mampu menjalankan tugas-tugas tadi dan tetap menjaga produktivitas perusahaan. Materi selanjutnya adalah strategi operasi. Strategi operasi adalah pendekatan atau rencana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan proses operasional secara efektif dan efisien, sehingga mendukung tujuan bisnis dan meningkatkan keunggulan bersaing. Di sini terdapat gambar hierarki strategi operasi. Yang pertama, dasar operasional. Ini merupakan fondasi dari strategi operasi. Pada tahap ini, perusahaan fokus pada pengelolaan sumber daya dan proses, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, teknologi, dan alur kerja. Tujuannya adalah menciptakan sistem operasi yang efisien, stabil, dan siap mendukung aktivitas bisnis. Yang kedua, ada integrasi strategi. Tahap berikutnya adalah menyelaraskan proses operasional dengan strategi bisnis perusahaan. Artinya, setiap keputusan dalam operasional harus mendukung visi, misi, dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, ada keunggulan kompetitif. Puncak dari strategi operasi adalah menciptakan nilai lebih dibandingkan pesaing. Di sini, operasi bukan hanya efisien, tetapi juga menjadi alat untuk membedakan perusahaan dari kompetitor. Misalnya dengan waktu pengiriman lebih cepat, kualitas produk lebih konsisten, atau layanan pelanggan yang lebih unggul. Selanjutnya ada model strategi operasi. Terdapat 4 dimensi utama strategi operasi. Yang pertama ada harga. Strategi ini menekankan pada efisiensi biaya. Tujuannya adalah meminimalkan biaya produksi dan pelayanan agar perusahaan dapat menawarkan harga lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, ada kualitas. Fokus pada desain produk dan layanan berkinerja unggul serta konsisten. Perusahaan yang menerapkan strategi ini memastikan bahwa pelanggan selalu menerima produk atau layanan dengan standar yang tinggi. Yang keempat, ada kecepatan. Strategi ini mengutamakan pengiriman produk atau layanan yang cepat dan andal, cocok untuk pasar yang dinamis atau produk yang dibutuhkan segera, seperti e-commerce atau jasa antar cepat. Yang terakhir ada fleksibilitas, menyediakan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan permintaan atau kebutuhan pasar. Contohnya menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan musiman, atau menyesuaikan desain produk dengan tren terbaru. Baik, saya akan menjelaskan tentang tata letak atau layout. Pengertian dari tata letak atau layout sendiri di dalam manajemen operasional, yaitu merujuk pada proses merancang atau mengatur fasilitas fisik di dalam suatu sistem produksi atau layanan guna memastikan alur kerja di dalam suatu sistem produktif. Tata letak mencakup pengorganisasian mesin, peralatan, tenaga kerja, ruang kerja, serta jalur pergerakan bahan baku dan produksi jadi agar aktivitas operasional berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi di dalam tata letak atau layout sendiri memiliki 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip integrasi. Tata letak yang baik dan benar harus mampu mengintegrasikan penggunaan sumber daya, faktor produksi, serta faktor pendukung lainnya secara optimal. Yang kedua ada prinsip jarak minimum. Mesin, peralatan, perabotan, dan fasilitas pendukung lainnya harus diatur sedemikian rupa agar jaraknya optimal satu sama lain. Yang ketiga ada prinsip pemanfaatan ruangan.
Ruang yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam dua arah seperti horizontal atau vertikal, tetapi juga dapat digunakan dengan 3 dimensi. Pemanfaatan ruang yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pembawaan ruang yang tidak ingin digunakan. Dan yang terakhir ada prinsip keselamatan dan kepuasan. Tata letak harus memperhatikan aspek dalam keselamatan kerja, memastikan pekerjaan para karyawan tersebut aman dan bersih, serta memberikan kenyamanan bagi tenaga kerja. Dengan tata letak yang baik, pekerja dapat terhindar dari kecelakaan, merasa nyaman saat bekerja, dan memiliki kepuasan yang tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari tata letak. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada tata letak garis, lini, atau produksi. Tata letak ini mengorganisasikan dan menempatkan mesin, peralatan, dan fasilitas produksi lainnya sesuai dengan urutan proses produksi, dari bahan baku hingga akhir. Kedua, ada tata letak fungsi. Mesin dan peralatan yang memiliki fungsi serupa diletakkan di area yang sama, sesuai untuk produksi yang beragam atau sesuai permintaan pelanggan. Misalnya bengkel, perbaikan kendaraan, salon kecantikan, serta puskesmas atau instalasi gawat darurat. Yang ketiga ada tata letak posisi tetap. Produk tetap berada di dalam satu lokasi, sementara tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan yang bergerak mendekatinya. Biasanya ini digunakan untuk proyek skala besar yang sulit untuk dipindah-pindahkan. Jadi contohnya pembangunan jembatan atau gedung, pembuatan pesawat terbang atau kapal laut, dan proyek konstruksi jalan atau bendungan. Keuntungan dari penggunaan tata letak ini yaitu biaya pemindahan barang beratnya lebih rendah karena produksinya tidak dipindahkan dan tenaga ahli dapat bekerja lebih fokus pada satu daerah tertentu.